Tahu nggak, banyak koperasi di Indonesia ini yang kelihatannya ramai, punya banyak anggota, punya unit usaha. Tapi setiap tahun para anggotanya bertanya, sebenarnya uang kami berkembang atau hanya berputar di tempat? Ini masalah besar, big problem. Kenapa? Karena ROI atau Return on Investment tidak pernah dibedah secara serius. Jadi ROI ini bukan hanya sebatas sekedar keuntungan, ya, tapi ROI ini adalah cermin apakah setiap rupiah yang disetor anggota bekerja dengan efektif. Tapi sering kali koperasi terjebak pada 3 hal. Ya, rata-rata ya, mayoritas terjebak ke dalam 3 hal ini. Yang pertama, struktur modal yang tidak sehat, terlalu banyak hutang, atau sebaliknya uang menganggur tidak diputar. Nah, ini berarti produktivitas koperasi itu bisa dinilai ya tidak berjalan. Yang kedua, alokasi modal yang salah arah tentunya. Modal besar masuk ke unit usaha yang kurang menguntungkan. Dan yang ketiga, SHU yang dibagi tanpa strategi ya. Anggota senang sebentar, tapi tiba-tiba koperasi tidak bertumbuh jangka panjang. Waduh, ini menjadi repot sekali. Bagaimana solusinya ya supaya koperasi ini berjalan efektif sehingga return on investment-nya berjalan dengan sehat ya? Solusinya yang pertama, mari kita gunakan kacamata ROI untuk membedah koperasi. Yang pertama, rencanakan struktur modal yang seimbang antara modal sendiri dan pinjaman. Nah, ini kan harus jadi suatu concern ya, permodalan ini. Yang kedua, alokasikan modal hanya ke unit usaha yang punya produktivitas tinggi. Yang ketiga, buat budget plan realistis ya, misalkan pendapatan, biaya, sampai simulasi ya, skenario optimis dan pesimisnya itu harus dibuat. Jadi beberapa plan harus dibuat tuh terkait dengan budget plan-nya secara realistis ya. Yang terakhir, SHU dibagi secara adil, tapi tetap ada dana cadangan untuk keberlanjutan koperasi itu sendiri. Kita coba simulasikan ya, contoh sederhana mengenai bagaimana menghitung return on investment setiap anggota di dalam koperasinya. Jadi kita ambil contoh seperti ini ya, kita menghitung ROI ya. ROI rumusnya adalah SHU dibagi total modal dikali 100%. Let's say kita ambil contoh misalkan SHU-nya 200 juta misal begitu ya. 200 juta dan total modal misalkan 700 juta misalnya begitu ya. Dikali 100%. Berapa ROI-nya? Berarti persentase ROI adalah 28,6%. Artinya setiap 1.000 rupiah yang diinvestasikan di dalam koperasi itu menghasilkan 286 rupiah ya. Jadi bisa tergambar ya. Artinya kenapa pentingnya ROI ini untuk melihat keberlangsungan produktivitas koperasi itu sendiri. Ini harus ada, metode ROI ini harus ada ya, baik itu anggota luar biasa maupun anggota biasa ya. Ya, kita praktekkan. Jadi kalau koperasi kita ingin naik kelas, jangan hanya bicara tentang berapa SHU yang dibagikan, tapi mari berani bertanya, apakah modal anggota itu benar-benar memberikan ROI yang sehat, benar-benar memberikan return on investment yang sehat. Karena koperasi yang kuat bukan hanya bisa membagi hasil, tapi juga menjamin pertumbuhan masa depan koperasi itu sendiri ya. Sehingga kalau toh di dalam koperasi itu akan membuat suatu kebijakan bagaimana bisnis dan operasionalnya, ya sebagai bahan renungan ya, untuk pertanyaan sebelum membuat kebijakan harus dipastikan lagi, yaitu apakah struktur modal koperasi kita itu sudah ideal atau belum, atau mungkin bahkan lebih banyak modal sendiri daripada utangnya ya. Yang kedua, apakah alokasi modal itu lebih banyak diarahkan ke unit usaha yang paling menguntungkan, atau justru malah sebaliknya tersebar ya memang tidak sesuai dengan plan yang terstruktur dan terstrategis ya. Yang ketiga, bagaimana kalau salah satu unit usaha merugi, apakah koperasi punya skenario risk sharingnya ya. Dan yang keempat, bagaimana kita memastikan bahwa SHU itu yang dibagikan memberikan motivasi anggota untuk tetap aktif dan tidak mengorbankan pertumbuhan koperasi itu sendiri. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan pada saat sebelum membuat suatu kebijakan bisnis dan operasional koperasi itu sendiri ya.